Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبل عليه غاية الإقبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات وأهل الأرض وعافني والطف بي في أمور كلها وأجري يا ربي لطفك الخفي في أموري وأمور المسلمين وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, para syarifah. ونخص بالذكر أخينا الفاضل السيد الحبيب ابن العربي العيدروس selaku pimpinan Majelis Ta'lim Awwabin, dan juga yang ulun hormati segenap para habaib lainnya, Al-Habib Rafiq Al-Jufri, Al-Habib Boy Al-Idrus, serta para habaib lainnya, para tuan-tuan guru, para asatid wal asatidah, dan juga yang ulun hormati Al-Ustadz Sufi Rahmat wa akhina fillah Al-Ustadz Zulkifli Sataufiq, dan juga yang ulun hormati Bapak Haji Effendi, dan juga yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Sebamban Lama Bapak Sarpani, dan serta para tokoh-tokoh desa Sebamban Lama, dan yang saya hormati juga Bapak Polmas dan juga Bapak Babinsa, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelumnya ulun minta maaf karena mungkin keterlambatan datang, bukannya kisah napa atau kisah ini kada, cuman ulun tadi sempat drop gegaringan, jadi agak terlambat pulaknya. Tapi ampun maaf kepada pihak seberataan, khususnya kepada para panitia, tetapi itu tidak mematahkan semangat pihak untuk sama-sama memeriahkan bulan kelahiran makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kita berkumpul di majelis ini membacakan sirah biografi seorang makhluk yang Allah sendiri mengatakan tentang pribadi Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku Allah kada bakal menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku Allah kada bakal menciptakan alam semesta, dunia seisinya, surga dan isinya, seberataan, jagat raya. Jadi kita berhadir pada malam hari ini
tidak akan sia-sia kita memeriahkan bulan kelahiran makhluk yang sangat istimewa. Amun dahulu di waktu lahirnya Rasulullah, paman beliau yang kita tahu bersama Abu Lahab, seorang yang nyata-nyata sudah kafir, tetapi sempat berbahagia dengan bulan lahirnya, hari kelahiran Rasul. Beliau mendapat kemuliaan dari Allah. Apalagi kita orang Islam, orang beriman, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pastinya kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Busiri mengatakan di dalam burdahnya, abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatami. Dikatakan oleh beliau bahwasanya di waktu kelahiran Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini awal permulaan dan akhirannya seberataannya baik, bagus. Kada ada nang kurang. Amun di masa hidupnya, bahkan sebelum masa hidupnya Rasul, seluruh alam semesta sudah membawakan kabar baik. Mun kita kan istri kita melahirkan, hendak hamil. Ada mungkin satu kampung pengumuman kada ada, Pak. Amun Rasulullah jangankan satu kampung, semesta alam, sejagat raya. Bahkan para nabi sebelum nabi yang Nabi SAW diutus, mereka ini sudah membawakan kabar gembira akan datangnya sosok Rasul, dan wajib bagi seluruh nabi mengikuti dan mengagungkan Nabi SAW. Nah ini dikatakan abana mauliduhu amtibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatami. Permulaan dan akhiran seberataan bagus. Sampai ketika Rasul SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar itu memandang jasadnya Rasulullah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Wallahi ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita." Wahai Rasul, pian ini semasa hidup harum, semasa meninggal harum. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan dengan kita menghadiri, memeriahkan perayaan Maulid ini, Allah kabulkan segala hajat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan di dalam hati kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang ulun hormati, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, seberataan umatku ini akan masuk ke dalam surga. Amin. Orang Sebamban kada ada yang mau masuk surga kah? Kada ada yang aminnya kah? Atau sudah dijamin berataan dia? Kullu ummati yadkhulunal jannah, seberataan umatku semua akan masuk surga. Seberataan akan masuk surga, tetapi Nabi memberikan pengecualian. Ada masyarakat Sebamban lama nang kada hendak masuk surga. Ujar Nabi, illa man aba, kecuali orang nang enggan. Orang nang koler. Siapa mereka? Orang Sebamban lama. Begayaan, Pak Kades. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sahabat bertanya, gila ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa gerang orang yang enggan masuk surga ya Rasul? Bukankah surga itu semuanya penuh dengan kenikmatan? Di dalam surga apa yang kita hendak sudah disediakan oleh Allah. Jangankan hendak kita bergretek, dalam hati sudah ada. Cuma di surga kada ada sampurna mil. Di samsu kada ada. Pian hendak berokok, kau aja amun hendak menyalai apinya keluar ke neraka. Paham? Ya kalau
Di surga kan ada orang muncul, ya gretek aja biar. Vape bang beb, nah kada tahu. Ya. Seberapa umatku ini mau masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa man aba. Nah, ketika Rasul mengatakan kenapa ada orang yang enggan masuk surga, sahabat ini kaget. Kok ada orang yang kada hendak masuk ke surga ini kenapa? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, orang yang cinta kepadaku, dia yang mengikuti sunnahku, dia yang takut kepada Allah, taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepada Rasul, sama saja dia bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Jadi simpel. Kuncinya surga itu kita umpat lawan Nabi Muhammad. Mun pian hendak masuk ke dalam surga, satu-satunya wasilah perantara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggar. Beliau ini yang ada di kota Jeddah. Beliau sudah meninggal. Beliau itu termasuk gurunya Al-Habib Umar. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini di dalam doanya ya, dikatakan Allahumma Rabba Muhammad wa ali Muhammad. Wahai Tuhannya Muhammad dan Tuhan keluarga Muhammad, as'aluka bijahi Muhammad. Allahumma innahu babukal a'zam. Ya Allah, sesungguhnya innahu, dhamir hu-nya ini kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya Rasulullah adalah innahu babukal a'zam, pintumu yang paling agung untuk sampai kepada Allah. Ya ini pintunya adalah Nabi Muhammad. Amun ada seorang ya, wali kah, orang kaya apakah, amunnya kada lewat, kada jalan di jalannya Nabi, kada melalui pintunya Nabi, walinya itu harus dipertanyakan. Karena kadang mungkin orang itu hendak jadi wali tapi kadang melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun melewati Rasul harus juga melewati ahlul baitnya. Siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau ini Allahumma innahu babukal a'zam wa siratukal aqwam. Wasilahnya adalah, jalannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi ayat yang dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selanjutnya apa? Liman kana, bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan di hari akhir. Liman kana yarjullah, orang-orang yang mau mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah, suri tauladan. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tauladan. Pribadi yang sangat indah, pribadi yang sangat luar biasa. Kalau kita pengen selamat di akhirat, pengen mendapatkan ridhonya Allah, kita mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana perihal masalah uswah ini? Tauladan ini kayak apa geran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, pun maaf Pak, ulun gak ada biasa Bang ceramah pakai mic ini. Jadi ngalih tangan ini ndak kayak apa kah? Biasanya menguti mic Bang. Ya, tapi enggak apa-apa. Uswatun hasanah. Suri tauladan. Kita akan membahas tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengenai uswatun hasanah ini, di dalam maulidnya beliau mengatakan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini telah bersifat dengan sebaik-baiknya akhlak.
Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia dalam segi ciptaan, dalam segi akhlak. Uswah bagi kita. Kalau sampean pengen tahu tentang uswah, pian harus tahu dulu pribadi Nabi Muhammad. Ya. Ulun akan bahas pertama tentang ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, dari segi ciptaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling baiknya manusia dalam segi ciptaan. Kalau versi di dalam Burdah, Imam Busiri mengatakan tentang Rasul ciptaan beliau ini, fahuwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Apa Burdah, Pak? Pak, ngantuk kali ya? Saya 2 kali lipat lebih ngantuk dari sampean semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan fahuwa alladzi tamma ma'nahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam secara ciptaan, surahnya, batinnya, zahir batinnya sempurna, tidak ada kekurangan. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah, yang lebih tampan dari engkau belum pernah dipandang oleh mata. Tampan Nabi, Pak. Sampai aja melihat foto saya gagah. Ya Allah, jujur aja, aslinya hancur. Ya, tapi kurang lebih aja dengan diri foto. Ya. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Wahai Rasul, yang lebih tampan dari engkau belum pernah mataku memandang sosok yang paling tampan, wahai Rasul. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih baik daripada engkau, wahai Rasul, belum pernah wanita manapun di dunia ini bisa melahirkan sosok pribadi yang hebat agung seperti Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Rasulullah, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersih dari cacat. Kada ada kekurangan. Amun orang sebamban betianan melahirkan bayi, bayinya bekuciak. Oe, ya kalau amun Nabi kada ada istilah oe. Akan ada percaya, baca tadi di Maulid. Maka Maulid kita baca rata-rata Kalimantan nih hampir hafal Maulid Habsyi. Hafal bang hafal, cuma dihayati, kan ada kan? Padahal di situ Habib Ali Habsyi mengisahkan apa? Ya kan? Wa kullu dabbatin. Apa gerang dabbah ini? Ujar ulama, adabatu kullu ma yadubbu 'alal ard. Segala sesuatu yang melata di muka bumi ini, yaitu hewan apa namanya? Makhluk hidup yang melata di muka bumi ini dikatakan dabbah. Kambing, kucing, onta, sapi, napa pulang? Ayam berataan tuh, Bang. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Semua binatang ternak yang ada di muka bumi ini, ketika Rasulullah dilahirkan, mereka Allah izinkan untuk bersuara. Marhaban bi Rasulillah. Selamat datang dengan utusan Allah. Wulidan huda. Sebamban adalah kayak itu. Misalnya anak pembakal hamil, marhaban anak pembakal, kadada. Ada kau disamakan cilai. Ini Rasulullah, ojo bok banding-bandingke. Bukan lagu dangdut. Maksudnya itu Nabi, jangan kau banding-bandingkan dengan yang lain. Giliran banding-bandingke, giliran Burdah,
Pada ada yang menerusakan. Ya, musibah umat akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Wulidal huda wal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Wulidal huda wal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Wulidal huda, telah dilahirkan makhluk pembawa hidayah dari sisi Allah. Wal kainatu diya'u, semesta alam, seluruh jagat raya menjadi terang benderang. Dan zaman dahulu dikatakan di Faris itu ada api 1000 tahun tak kunjung padam. Rasulullah lahir otomatis pajah itu api. Ada kan itu? Ojo dibanding-banding ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wonten tiang Jawi mriki. Wonten. Banyakkah? Alhamdulillah kada paham juga. Wafamuz zaman. Mulut-mulut zaman di seluruh semesta alam mereka gembira menyambut hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahatil atyaru tashdu fi layalil wa barikun. Jangan gengsi, Bu. Sholawat kok gengsi sampean. Sekali lagi yang kencang suaranya. Rahatil atyaru tashdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Burung-burung terbang berkicauan, bukan cicuit kada, menyambut marhaban bi Rasulillah. Selamat datang makhluk yang agung. Kada ada. Cari di Sebamban kah, Martapura kah, Banjarbaru kah, mana pulang Sungai Danau kah. Ada yang banyak orang Jablay. Orang berjalan baik tapi urut macam-macam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan makhluk biasa. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Rasul, seakan-akan pian wahai Rasulullah lahir ke muka bumi ini sekahendak pian, sesuai pesanan pian. Bisalah orang hendak melahirkan bayi request atau COD. Adalah bayi COD, kada ada bapak maulah bayi COD. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lahir ini seakan-akan wahai Rasul pian keluar ke muka bumi ini sekehendak pian. Jakanya kawa. Ulun yakin orang di sini ini seberataan hendak menjadi anaknya orang sugih. Ya kalau ada nang hendak ulun pengen jadi wali, kada ada. Banyak nang hendak jadi sugih. Ya, karena apa? Fulus. Bil fulus kullu syai'in tembus. Ma fi fulus mampus. Ya dah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir seakan-akan kehendak beliau. Ulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan maghulan magtu'as surra. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan makhtun, sudah terkhitan, tali pusarnya sudah terputus. Bahkan beliau dikatakan lahir sudah memakai celak. Mohon kita kan setiap hari bercelak. Tapi itu kayak itu juga. Orang bercelak ini Pak, sunahnya malam.
Sunnah orang bercelak itu malah. Nabi SAW kadang usah bercelak, sudah beliau langsung bersifat ada langsung. Sempurna, perfect. Prophet Muhammad number one to me. Paham juga kan? Ini Nabi SAW uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ini Pak, kalau sampean pengen mendapatkan uswah, suri tauladan, kenali dulu. Tak kenal maka Anda tak akan senang. Tetapi ketika pian sudah kenal dengan sosok sang Nabi, sampean sudah tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ulun yakin pian tidak akan ke lain hati. Nabi mengatakan, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu akan sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Orang mencinta itu lupa sudah sama sebelumnya. Laila Majnun, tahu Laila Majnun? Laila Majnun ini saking cintanya si Majnun sama Laila ini, dia jalan di depan rumahnya Laila itu, marartu ala diyari diyar Laila. Aku jalan di hadapan rumah Laila, kada terdapat lawan Laila. Tetapi karena cintanya Majnun kepada Laila, wa ma fa uqabbilu dal jidar. Aku cium tembok rumah Laila. Orang sudah cinta, gila sudah. Kada ada Lailanya, temboknya barang aku cium. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi. Tapi ingat, ya, cintaku terhadap rumah ini, jangan salah, bukan berarti aku mencium tembok rumah karena aku cinta kepada tembok, tetapi walakin hubbuman sakanat diyar. Akan tetapi cintaku orang yang ada di dalam rumah itu. Lailanya di dalam. Ini sahabat kalau sama Rasulullah, Laila Majnun nggak ada apa-apanya. Sampai salah seorang sahabat ditawan, ya, oleh Abu Sofyan. Abu Sofyan sebelum masuk Islam, ditawan satu sahabat ini oleh Abu Sofyan. Apa kata Abu Sofyan? Hei fulan, maukah engkau sekarang posisimu sekarang ini, seandainya Muhammad menjadi posisimu sekarang, engkau kan bisa pulang. Mending Muhammad aja di sini biar aku bunuh si Muhammad itu, kata Abu Sofyan. Apa kata sahabat ini? Cintanya kepada Rasulullah sudah mendarah daging. Wallahi, jangankan Rasulullah berada di posisiku sekarang, satu duri tertusuk jarinya apapun kakinya Nabi SAW, aku kada ridho. Jangankan Rasulullah sekarang di posisiku, satu duri aja ketusuk kakinya Nabi SAW, ulun kada ridho. Langsung Abu Sofyan mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Belum pernah aku melihat seseorang cinta akan seseorang seperti sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sahabat sudah cinta lawan Rasul, kada kawan dikesahkan. Mun kita cinta, mun datang bulan Rabiul Awal aja, Bang. Itu kan kita mun sholawat, kadang bubuhannya Bahadra di belakang HP. Bu Habib ni suudon aja, kada. Fakta. Orang nyaman bersolawatan, sallallahu alaihi Muhammad apa? Nah, kayak punya ikan semalam kemana? Ada juga kasih malam mana? Ya kalau biasanya kaum Hawa bang nangga itu. Ya, update status, alhamdulillah aku hari ini hadir majelis. Penceramahnya Habib Hamdi, gagah pun fotonya aja. Aslinya nggak tahu. Sahabat kalau sudah cinta kepada Rasul, kada ada kisah bu, nggak ada cerita lagi kalau sudah sahabat cinta kepada Rasulullah. Bahkan dikatakan dalam riwayat Rasulullah itu kalau potong rambut, ya, kalau potong rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehelai rambut kada renang gugur di tanah, sahabat sudah mengambil. Yang cinta lawan Habib Robi, mau bergunting ambil rambutnya, jangan sampai tergugur di tanah. Ini Nabi, sahabat cintanya begitu. Sampai Sayyidina Khalid ibn Walid, beliau kebagian sehelai rambut. Sehelai rambutnya Rasul. Sehelai rambutnya Rasulullah diandak di kopiahnya Sayyidina Khalid ibn Walid. Ujar Sayyidina Khalid, tidaklah aku mendapatkan menang di peperangan di jihad manapun kecuali berkat rambutnya Nabi Muhammad.
ketika di perang Yarmuk, suatu peperangan Yarmuk, Sayyidina Khalid ibn Walid ketika perang kopiahnya gugur di medan perang. Ketika kopiahnya Sayyidina Khalid gugur, abut Sayyidina Khalid. Wahai sahabat, tolong kau carikan kopiahku. Mun kita kan ibaratnya apa? Pian mencari pulang nukar bang bahasa. Ya kalau ini bukan masalah nukar hanyar ataupun kada, tetapi ketahuilah harus aku dapati kopiah itu, karena di kopiah itu ada sehelai rambut kekasihku Rasulullah. Aku kada mau rambut Rasulullah dijajak ataupun diinjak-injak orang. Ini loh Pak, cintanya sahabat. Belum orangnya, rambutnya saja. Laki-laki, perempuan bang ada sahabiah. Ketika Rasulullah pulang dari perang, sahabiah ini suaminya ikut, anaknya ikut, semua saudaranya ikut. Ketika bala tentara muslim pulang dari peperangan, wanita ini bingung. Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Wahai fulana, zaujuka getil. Aina Rasulullah? Laki pian mati disyahid, anak pian mati. Aina Rasul? Aku kada betakun lakiku, kada betakun anakku. Rasulullah di mana? Kan kita dapat kabar bini kayak itu, ke bini pulang ya lo. Itu kita. Kalau sahabiah binian seikung ini kada mau biar lakinya mati kah, anaknya mati kah. Syahid laki pian, anak pian syahid. Aku kada betakun itu. Aina Rasulullah? Begitu Rasulullah datang, sahabiah ini melihat wajah Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Kullu musibatin dunaka julalun ya Rasulullah. Seberataan musibah ya Rasul, ulun melihat pian selamat rendah bagi ulun. Walaupun laki ulun mati, anak ulun mati, kada apa-apa. Nang penting pian selamat. Oh, ada kawan ditiru gila. Bisa lah pian niru sahabat ini ya. Ini cinta yang membuat para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Karena mereka ini melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Manusia tetapi tidak seperti manusia. Basyaran lakal basyar. Manusia, tapi sejatinya Nabi Muhammad tidak seperti manusia. Maksudnya kayak apa? Ulun manusia, pian manusia, Nabi manusia. Bahkan Allah mensifati laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Perbedaannya jauh. Bainas sama'i was sumuri. Bukan bainas sama' wal ard. Was sumuri. Sumur. Contohnya apa? Contoh, kita berkeringat, bepaluh jarang Banjar, bepaluh halo. Rasulullah berkeringat juga. Tetapi yang membedakan keringat kita lawan keringat Rasul beda. Amun keringat pian, keringat ulun pian seberataan, bau napa pian nang tahu. Amun banyu paluh Nabi Muhammad gesan berobat. Buka sirah. Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ibunda Sayyidina Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi SAW singgah di rumah Ummu Aiman. Ummu Salamah, maaf. Ummu Sulaim. Maaf. Ini efek ngantuk Pak. Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini Rasul SAW suatu ketika singgah di rumah Ummu Sulaim. Istirahat. Berabah di rumah Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat Rasulullah sedang istirahat di rumah Ummu Sulaim dilihat keluar keringat, bepaluh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diambil paluhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil oleh Ummu Sulaim, dibuat di dalam botol. Ketika Ummu Sulaim mengambil air keringat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah terjaga. Ujar Nabi, "Mada fa'alti ya Ummu Sulaim?" Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, ampun maaf, ulun mengambil banyu paluh pian wahai Rasul,
gesan ulun beri kepada kedanakan, karena ulun mencium bau keringat pian lebih harum daripada minyak kasturi. Keringat kita bau apa kira-kira? Hah? Kalau pian bu cinta kepada suaminya, ketika laki pian bulit dari begawi tengah hari, bepaluh kalau pian ambil keringat itu, masukkan di dalam kolam, mati semua itu. Ini beda Pak, basyaran lakal basyar, manusia, tetapi hakikatnya tidak seperti manusia. Makhluk yang suci, makhluk yang agung. Terus bagaimana terus kita nggak mau cinta kepada Rasulullah? Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki semua sempurna, bahkan keringatnya aja memberikan luar biasa yang sangat istimewa. Keringat. Yang kedua apa? Air ludah. Orang Sabamban air ludah. Banyu liur. Kita mengeluarkan air ludah, banyu liur. Rasulullah liur juga, tetapi beda liur Rasulullah SAW dan air liur kita. Air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyembuhkan penyakit mata. Air liur kita apa kabar? Coba bang. Sayyidina Qatadah ketika dalam peperangan membentengi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata Sayyidina Qatadah ini kena busur panah. Ketika kena busur panah Sayyidina Qatadah, matanya keluar. Datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aina ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Langsung Rasulullah nggak diambilkan air ludah beliau, diletakkan mata, diusapkan kembali seperti semula. Coba biar Habibnya sekalipun, siapa yang hendak sini? Terima kasih. Allahumma Muhammad. Wariqul Mustafa yashfil alila. Wariq Mustafa, ludah Sallam yashfil alila, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Buktinya apa? Wa ainu Qatadah khutla dalila. Sayyidina Qatadah, ambil engkau sebagai bukti kalau enggak percaya. Sayyidina Qatadah, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika di perang Khaybar, Rasulullah kumpul dengan para sahabat, beliau memberikan kabar gembira. Gadan, besok aku akan memberikan panji Islam ini kepada salah seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Sahabat rebutan, mudah-mudahan ulun seberapaan. Tidak lama Rasulullah memanggil, Aina Ali, mana kekasihku Ali? Ya Rasulullah, inna aliyan yashtaki ainah bihramat. Wahai Rasul, Ali bin Abi Thalib sidin sakit mata, wahai Rasulullah. Panggil ke sini, datang Sayyidina Ali sakit mata. Datang ke hadapan Rasulullah SAW. Diambilkan ludah Rasulullah SAW, diletakkan dua mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Demi Allah, mataku telah terkena air liurnya Nabi Muhammad, jauh lebih tajam pandanganku sebelum mataku kena air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Basyaron lakal, basyar manusia, tetapi sejatinya beliau tidak sama dengan manusia. Sosok makhluk yang agung, pribadi yang istimewa. Akhlaknya luar biasa, bentuk tubuhnya yang sangat istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun akan mengambilkan satu contoh sifat akhlaknya Rasulullah. Karena sallallahu alaihi wasallam kana nasi khuluqan wa dari segi akhlak bagaimana akhlak beliau terhadap orang, terhadap kecil, terhadap tetangga, terhadap muda,
sekalipun terhadap orang yang memusuhi beliau tetap tebar tersenyum. Nggak mau menyakiti hati orang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemaaf. Salah satu contohnya yaitu dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita datang kepada Rasul. Wanita ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membawa buah. Karena orang ini tahu Rasulullah ini menerima hadiah, sedekah beliau kada terima. Dijulung si wanita tua ini dibawa buah jeruk untuk Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, hendak memberi hadiah gasan. Ahlan wa sahlan. Hadiah diterima oleh. Dihadangi lawan si binian ini, hendak melihat langsung jeruknya dimakan oleh Nabi. Di situ ada sahabat. Kebiasaan Nabi ini mau diberi hadiah, sidin berbagi lawan sahabat, makan bersama. Jadi rezeki itu kada dimakan seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meniru seperti itu. Bisi rezeki berbagi lawan orang sekitar. Singkat cerita, ketika diberi jeruk ini oleh wanita tua ini, wanita memperhatikan, dikupas oleh Nabi, dimakan itu jeruk. Ketika dimakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sambil tersenyum, sehingga wanita yang tadi ini, alhamdulillah, ulun memberi ya lawan sidin, dimakan lawan sidin. Sama seperti kita. Di rumah kita datang Tuhan, datang Habib, dihilangkan hidangan, biar kada dimakan, japai barang bebay kalau biar kepuhunan. Ya, bejapai barang beb dimakan kopinya. Hidup kita, kenapa? Karena hidup kita dimakan oleh Tuhan buruk. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimakan wanita, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa dengan Anda? Biasanya Anda amun ada makanan hadiah, Anda berbagi dengan kami. Tapi sekarang kenapa Anda makan seorang? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabat, ketahuilah, bukan tidak mau makan jeruk ini, tetapi ketika aku makan jeruk tadi wanita itu, rasanya asam. Aku tahu kalau aku berbagi dengan kalian dan kalian makan jeruk itu, kalian akan berubah dan menyakiti perasaan wanita si pemberi itu. Aku kada hendak menyakiti perasaan umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ujar Nabi apa? Aku tahu kalau sahabat makan tuh sama kayak kita, disediakan jeruk dari tadi. Ya, kalau mungkin bubuan di sini kada wani makan kalau tidak masam. Mun kita kada tahu alasannya, mun masam pasti berubah raut kita itu. Amun Nabi kada hendak. Segitunya Pak, akhlak ini yang harus kita contoh. Kita sekarang hidup di akhir zaman, krisis akhlak, orang alim banyak, orang pintar banyak insya Allah. Tetapi nang orang bisi akhlak nang kita kekurangan, krisis. Kalau kita mengayomi atau mengidolakan Nabi Muhammad, mentauladani Rasulullah dari segi akhlaknya, insya Allah kita akan selamat. Tuan gurunya, habaibnya, umatnya, pejabatnya, seluruh aparatnya, kalau mengikuti Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Kenapa? Karena kunci selamat dunia akhirat ya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakannya majlis seperti ini bukan hanya sekedar kita hadir melihat siapa penceramah, tetapi intisari yang harus kita ambil, kita bawa oleh-oleh pulang ke rumah kita terapkan dari kehidupan kita sehari-hari untuk keluarga kita, anak dan istri kita. Terlebih di bulan suci ini, di bulan kelahiran beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupkan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tebarkan salam dimanapun sampean berada, berjumpa dengan orang muslim, tebarkan salam, karena itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, apabila kalian kerjakan kalian akan mencintai satu sama lain karena Allah? Bala ya Rasulullah, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Amun pian berjalan ada orang assalamualaikum, ini adalah ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulun mengajak diri ulun pribadi dan pian seberataan untuk memanfaatkan momentum bulan Rabiul Awal dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Paling dekatnya kalian kelak denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Oleh karena itu, jangan gengsi untuk bersolawat. Bacalah salawat dimanapun kita berada, karena salawat yang kita baca disampaikan langsung kepada hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat majlis yang penuh barakah ini, berkat majlis yang penuh keberkahan ini, tidaklah kita dikeluarkan dari majlis terkecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga kampung kita dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala kejelekan yang datang dari langit ataupun dari bumi ini, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yugarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubba nabiyyik wa hubba man yuhibbu nabiyyak wa hubba kulli amalin yugarribuna ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina min abaina wa ummahatina wa auladina wa amwalina wa anfusina allati baina jambayna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات وأهل الأرض. وعافني والطف بي في أموري كلها وأجري يا ربي لطفك الخفي في أموري وأمور المسلمين وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ampun, halal ridha dunia akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, khususnya buat ulun pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.